Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, siswa-siswi SD ITA Nur dari kelas 1 sampai kelas 6. Semoga puasanya lancar ya teman-teman. Alhamdulillah kita sudah memasuki puasa di 10 hari terakhir. Semoga puasa teman-teman selalu diberi kelancaran dan teman-teman selalu sehat semua. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu kembali hari ini dalam kesempatan tauladan tausiah bulan Ramadan. Insya Allah hari ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang meraih syafaat dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat istimewa. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Salah satu keistimewaannya adalah Al-Quran mampu memberikan syafaat kepada pembacanya. Syafaat itu apa ya teman-teman? Kita pasti sering mendengarnya ya. Syafaat itu adalah perantaraan atau pertolongan untuk menyampaikan permohonan kepada Allah. Oleh sebab itu, Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak membaca Al-Quran agar kelak mendapatkan syafaat Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat, memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Berikut ini adalah beberapa syafaat dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai pemberi syafaat untuk masuk surga. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Dengan tadabur dan mengamalkannya, bacalah Al-Zahrawain, 2 cahaya, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti 2 awan atau seperti 2 cahaya sinar matahari atau seperti 2 ekor burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca 2 surat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah ya teman-teman, dijelaskan dalam hadis tersebut Al-Quran akan datang membela kita yang rajin membaca Al-Quran. Tapi jangan hanya membaca ya teman-teman, diusahakan juga mentadaburi makna dari ayat yang kita baca. Selanjutnya yang kedua, Al-Quran sebagai pengangkat derajat dalam syurga. Rasulullah bersabda, dikatakan pada orang yang menjadi penjaga Al-Quran, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau dulu sewaktu di dunia membacanya dengan tartil, karena sesungguhnya kedudukanmu, tingginya derajatmu di surga adalah tergantung pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud. Semakin banyak ayat Al-Quran yang kita baca semasa hidup, itu akan menentukan tingkatan kita dalam Al-Quran, dalam surga ya teman-teman. Yang ketiga, Al-Quran menghindarkan penjaganya dari adanya hisab atau penghitungan amalan yang buruk. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, siapa yang membaca Al-Quran dan mengikuti petunjuknya, maka Allah akan memberinya hidayah di dunia dan melindunginya dari buruknya hisab amalan di hari kiamat kelak. Karena Allah telah berfirman dalam surat At-Toha ayat 123, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat di dunia dan sengsara di akhirat. Masya Allah teman-teman, ketika kita ingin diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka kita harus menjalankan atau mengikuti petunjuk-petunjuk Allah yang sudah dituangkan di dalam Al-Quran ya teman-teman. Lalu yang keempat, kedua orang tua penjaga Al-Quran mendapatkan syafaat kemuliaan di akhirat kelak. Dalam hadis disebutkan, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya,
maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, seandainya berada di rumah-rumah kalian di dunia ini. Maka bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai ganjaran pahala orang yang mengamalkannya? Hadis riwayat Abu Daud. Masya Allah ya teman-teman, luar biasa sekali syafaat yang diberikan oleh Al-Quran kepada para penjaganya. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan syafaat-syafaatnya? Ada beberapa langkah ya teman-teman. Yang pertama, seorang muslim harus bisa membaca Al-Quran. Ya, nah makanya sekarang teman-teman di sekolah belajar membaca Al-Quran agar kita bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan aktivitas yang harus menjadi kebutuhan rohani agar keimanan kita terus meningkat. Nah, di era seperti sekarang ini teman-teman, teknologi sudah sangat canggih ya. Kita dapat dengan mudah membaca Al-Quran, bisa melalui handphone, bisa melalui mushaf Al-Quran ketika berada dimanapun ya, ketika kita di kendaraan, apalagi ketika kita di sekolah ya, kita diberi banyak kemudahan untuk membaca Al-Quran. Maka sangat disayangkan apabila seorang muslim tidak bisa membaca Al-Quran. Sangat disayangkan juga jika seorang muslim yang sudah pandai membaca Al-Quran namun tidak membiasakan dirinya dan keluarganya untuk istiqomah membaca Al-Quran setiap hari. Lalu langkah yang kedua adalah senantiasa mendengar bacaan Al-Quran. Selain bisa membaca, mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran juga menjadi jembatan meraih syafaatnya. Kita bisa mendengarkan secara langsung melalui radio, televisi, atau MP3 murotal yang biasa diputar di masjid-masjid ya teman-teman. Nah, mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran akan membuat hati dan jiwa kita menjadi tentram. Seperti sabda Rasulullah, siapa yang membaca Al-Quran, Allah akan mencatat baginya 10 pahala kebaikan di tiap hurufnya. Dan siapa yang mendengarkan bacaan Al-Quran, Allah akan mencatat untuknya 1 kebaikan di tiap hurufnya. Serta ia akan dibangkitkan dalam golongan orang yang membaca dan naik derajatnya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Wah teman-teman, ternyata dengan kita membaca Al-Quran, Allah akan memberikan 10 pahala kebaikan di tiap 1 hurufnya. Setiap 1 huruf ya teman-teman, bukan di setiap ayat. Misalkan kita membaca surat Al-Fatihah. Teman-teman ada yang sudah pernah menghitung jumlah huruf di surat Al-Fatihah? Pasti banyak sekali ya teman-teman. Nah, jadi jangan pernah merasa berat ketika akan membaca Al-Quran, karena Allah akan membalasnya dengan banyak sekali pahala kebaikan. Lalu yang ketiga, mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran tidak cukup hanya dibaca dan didengarkan ya. Lebih dari itu, kita harus menjadikannya sebagai sumber inspirasi di berbagai bidang kehidupan. Seperti yang sudah kita ketahui ya teman-teman, sudah banyak ilmuwan-ilmuwan yang mendapatkan jawaban dari penelitian mereka dari Al-Quran. Ya, subhanallah. Selanjutnya yang keempat, mengamalkan hukum-hukum Al-Quran. Al-Quran turun dengan tujuan salah satunya memberikan rasa aman dan perlindungan bagi manusia dalam bentuk penegakan hukum untuk memutuskan suatu masalah. Ya, jadi dalam hadis riwayat Tabrani, siapa yang membaca Al-Quran di mana ia membacanya pada waktu sholat di tengah malam dan siang hari, ia menghalalkan halalnya dan mengharamkan haramnya, maka Allah haramkan daging dan darahnya terkena api neraka dan akan menjadikannya teman pendamping para malaikat yang mulia dan baik, serta pada hari kiamat nanti Al-Quran akan menjadi hujah atau pembela untuknya. Masya Allah ya teman-teman. Nah, sebagai contohnya nih, hukum tentang larangan mengkonsumsi minuman keras sudah dijelaskan ya di dalam Al-Quran bahwa minuman keras itu merupakan perbuatan yang mengandung bahaya.
mempengaruhi akal dan jiwa seseorang. Semuanya sudah ada diatur dalam Al-Quran ya teman-teman. Yang kelima, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Nah, ini sudah menjadi kewajiban ya bagi setiap muslim ya yang diberi ilmu oleh Allah untuk mengamalkannya apa yang sudah diperoleh. Nah, walaupun hanya satu ayat. Teman-teman juga bisa ya, walaupun masih kecil, masih SD, teman-teman juga bisa mempraktekkan yang ini. Misalkan teman-teman di sekolah sudah belajar ngaji, belajar umi, belajar hafalan tahfiz. Di rumah teman-teman bisa mengajarkan ke adiknya, ya. Mungkin bisa menemani mamah juga ketika menghafal, ya. Nah, dan yang terakhir, langkah yang keenam, mengamalkan dengan landasan ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita mengamalkan Al-Quran, landasannya adalah semata-mata mengharap ridho Allah, bukan untuk mendapat pujian atau hadiah ya. Mungkin teman-teman sekarang untuk penyemangat kadang mamah masih memberikan ayo kak ngaji nanti dapat hadiah ini. Nah, semoga setelah teman-teman termotivasi dan sudah mengetahui materi hari ini, selanjutnya teman-teman membaca Al-Quran ikhlas karena Allah ya, bukan hanya untuk mendapatkan hadiah dari orang tua. Baik, semangat teman-teman. Semoga kita semua menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran ya, amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ustazah tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.